Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini saya Nadila Zakira kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyongsong Indonesia Maju. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, usaha saat ini semakin ketat sekali. Untuk itu, tentunya pelaku UMKM dituntut tidak hanya kreatif, tetapi juga harus adaptif terhadap teknologi perkembangan zaman. Karena kemudahan transaksi kini bukan hanya menjadi nilai tambah, tetapi juga kebutuhan sehari-hari. Spesial hari ini kita hadir bersama Bank Rakyat Indonesia. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Bank Rakyat Indonesia dapat memberikan kemudahan transaksi secara digital, mempercepat transaksi, serta menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan saat ini telah bersama dengan kita Bapak Rich Jacobus de Vretes selaku Brand Office Head BRI Palembang Sriwijaya. Selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini? Selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya telah bersama dengan kita Bapak Agung Hermawan selaku Manager Funding and Transaction BRI BO Palembang Sriwijaya. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah sehat Mbak Nana. Sehat ya, Alhamdulillah. Dan selanjutnya telah bersama dengan kita juga narasumber kita yang ketiga yakni Bapak Kisro Wiono selaku RM Funding and Transaction BRI BO Palembang Sriwijaya. Apa kabar Bapak? Sehat, selamat sore ya? Mbak Nana. Sehat, Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Pak Kisro Wiono atau apa nih, seperti apa? Senyamannya aja. Senyamannya aja ya, boleh. Kalau akrabnya sepertinya dipanggilnya Pak Kiki ya? Iya. Baik, nah pemirsa, seperti yang kita ketahui juga bahwa Bank Rakyat Indonesia ini bukan hanya berfokus di berbagai macam segmen, salah satunya adalah UMKM. Nah, terhadap perkembangan dan juga kebutuhan pelaku usaha di lapangan ini. Boleh mungkin saya ke Pak Rich dulu terlebih dahulu. Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi UMKM saat ini gimana nih berdasarkan dari Bank Rakyat Indonesia sendiri? Oke, makasih Mbak Nanat. Sudah 130 tahun ya BRI kita ada di dunia UMKM dan sekarang UMKM itu sudah semakin tangguh. Semakin settle ya, kita tahu bahwa UMKM itu terutama mikro kecil ya, itu profil usaha atau profil aktivitas usahanya itu belum settle, belum menetap. Tapi dengan adanya digitalisasi, dengan adanya kemudahan akses permodalan, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, terutama pembayaran cashless, itu membuat UMKM di Indonesia semakin lebih tangguh, semakin settle. Dan transaksi digital khusus UMKM itu meningkat luar biasa. 235.000 kris itu menjadi membantu aktivitas keuangan di UMKM. Brimo juga 712.000 ya pengguna. Artinya UMKM semakin settle dengan kemudahan mengelola keuangannya, sehingga omset bisa lebih tercapture nyata dan itu membuat bank mudah untuk memberikan modal pada UMKM. Mungkin itu. Oh, baik Bapak. Oh ya, kalau ngomong-ngomong selama 130 tahun, BRI ini baru saja berulang tahun ya Pak, tepat kemarin tanggal 16 Desember ya Pak, betul? Ke 130 tahun. Kalau melihat perjalanan Bank BRI dari awal sampai sekarang, bagaimana nih Mas Agung kalau melihatnya juga dengan perkembangan saat ini kan sudah semakin trendy dan juga harus teknologinya semakin bagus nih ya. Itu seperti apa Bank Rakyat Indonesia melihatnya? Wah, luar biasa sekali Mbak Nana. Jadi tadi pencapaian kita terkait dengan QRIS, edisi maupun Brimo-nya Bank BRI, tadi dari pencapaiannya udah ratusan ribu ya Mbak Nana. Jadi saya sedikit cerita nih Mbak Nana kondisi di lapangan sekarang. Kalau sekarang itu khususnya pedagang-pedagang UMKM di pasar, saya ketemu nih sama ibu-ibu, biasanya mereka kesulitan ketika menyiapkan uang kembalian, itu harus menyiapkan uang receh, kemudian ada menyiapkan, mungkin kalau recehnya nggak ada, dia nyiapin permen nih Mbak Nana untuk kembalinya. Itu sudah sebagai kebiasaan sehari-hari juga sekali. Ya. Nah, sekarang dengan adanya QRIS BRI ataupun edisi, jadi ataupun akseptasi BRI sekarang sangat memudahkan. Salah satunya adalah ibu-ibu pedagang tadi Mbak Nana. Kenapa? Karena selain juga memudahkan ibu-ibu dalam menyiapkan uang kembalian karena uangnya transaksinya pas masuk langsung ke rekening.
Juga salah satunya adalah meminimalisir salah satu tindak kejahatan mungkin penyebaran uang palsu Mbak Nana. Jadi salah satu manfaatnya yang sangat luar biasa itu tuh kalau saya lihat di lapangan Mbak Nana, seperti itu. Jadi dengan adanya perkembangan zaman ini tentunya juga bukan hanya kita seperti tadi ada kejahatan juga ya. Iya, benar. Jadi itu juga bisa meminimalisir kejahatan, terus juga lebih mudah ya, Iya, pastinya lebih mudah gampang. seperti itu. Nah, kalau dari Pak Kiki sendiri melihat fenomena kemudahan transaksi yang kita rasakan saat ini, bagaimana dengan adanya transaksi non tunai ini menggunakan kris ataupun edisi BRI itu seperti apa? Yang tentunya sekarang dulu kita sering ya Mbak Nak, kita dengar life in your hand. Nah, tapi nyatanya sekarang kita benar-benar berada di kondisi ini gitu, life in your hand. Benar kata Pak Agung tadi bahwasanya sekarang orang lebih panik ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet, kan seperti itu. Artinya bukan hanya sekedar transaksi pembayaran, tetapi sekarang sudah menjadi tren di kalangan pedagang maupun di Gen Z ya. Sekarang udah mulai kenal, bahkan di beberapa tempat makan kita pun kalau misalnya mau cari tempat makan, kita pasti cari yang ada krisnya gitu. Atau ada edisinya enggak ya gitu. Karena kadangan kita itu kayak bukan males ya untuk ngambil uang tunai gitu, tapi ribet nih. Padahal ya cuman sebentar aja. Toh juga kita dari BRI ada Brimo, penarikan juga tetap bisa dilakukan menggunakan handphone, kan seperti itu. Tapi dengan adanya media pembayaran non tunai itu jauh lebih mudah baik menggunakan kartu maupun barcode QR. Betul sekali. Karena itu juga menjadi pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya kita mau ke tempat makan atau mau belanja, kita mau lihat dulu nih, tempat ini kira-kira ada krisnya nggak ya buat pembayaran begitu. Baik, ini saya mau kembali lagi ke Pak Rits nih, Pak Rits. Kalau misalnya melihat sektor UMKM saat ini ya, menunjukkan pertumbuhan paling signifikan nih menurut Bank Rakyat Indonesia ini seperti apa nih Pak? Kalau dari sisi UMKM sendiri, mikro kecil menengah ya. Untuk Bank Rakyat Indonesia pasti core bisnis kami di mikro pasti. 70-80% komposisi bisnis BRI adalah berada di ekosistem mikro. Dominasi nasabah-nasabah mikro atau dominasi bisnis mikro di dalam bisnis BRI itu membuat BRI mencapai laba 20-an triliun dalam posisi 2025 kuartal ketiga, itu sebagian besar disumbang oleh mikro. Artinya peran segmen mikro di dalam bisnis BRI itu sungguh luar biasa, jadi backbone, jadi core bisnis di mikro. Nasabah-nasabah mikro ini sendiri, BRI akan selalu mendampingi nasabah mikro. BRI akan selalu berada dalam proses pengembangan usaha-usaha dari nasabah segmen mikro ini. Baik dari sisi konvensional maupun dari sisi digitalisasi. Artinya BRI masih melihat bahwa nasabah mikro, kecil dan menengah itu masih membutuhkan aktivitas transaksi yang sifatnya konvensional. Perkembangan digitalisasi sangat dibutuhkan karena akan membuat pengelolaan keuangan lebih mudah, tapi tidak menutup kemungkinan karena akses yang luar biasa terpencil, karena kebutuhan akan jaringan yang semakin tinggi, BRI akan tetap menyesuaikan dengan kondisi geografis seperti itu. Layanan-layanan jasa perbankan BRI bersifat hybrid, bersifat kombinasi antara digital maupun konvensional. Itu untuk aktivitas akses transaksi. Sama juga untuk aktivitas akses permodalan, seperti itu. Jadi BRI di dalam memproses akses permodalan menggunakan tools yang namanya BRIspot untuk mempermudah proses bisnis. Nasabah pun bisa lebih mudah dan lebih cepat mengakses permodalan, dan di BRI pun dipercaya oleh pemerintah untuk
menyalurkan program-program pemerintah yang sudah pasti akan tepat sasaran. Dan itu sangat dibutuhkan di masyarakat khusus segmen mikro. Dan akses permodalan ini harus dikombinasi dengan pendampingan pasti. Kami ingin modal yang disalurkan itu digunakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kebutuhan, sehingga usaha UMKM ini bisa berkembang, sehat, dan bisa berdampak kepada perkembangan segmen-segmen yang mendukung usaha itu. Mungkin seperti itu, Mbak Nana. Baik, berarti memang besar sekali peran Bank Rakyat Indonesia ini untuk perkembangan di Indonesia sendiri ya Pak ya. Terus juga sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan UMKM kita ini sehingga lebih naik kelas seperti itu ya Pak ya. Nah kalau dari tadi kita membahas mengenai aseptasi. Mungkin masih awam juga bagi masyarakat di rumah mengenai aseptasi. Aseptasi itu boleh dijelaskan seperti apa itu Pak? Akseptasi itu sendiri secara sederhana mungkin bisa digambarkan alat untuk menerima pembayaran. Alat untuk menerima pembayaran itu sendiri bisa transfer masuk, bisa pembayaran menggunakan mesin electronic data capture, digesek, di swipe, di tap menggunakan itu, ataupun yang paling sederhana itu menggunakan KRIS, Quick Response Indonesia Standard, metode pembayaran yang menggunakan barcode yang terstandarisasi oleh Bank Indonesia dan OJK, dan itu resmi dan sangat aman. Akseptasi ini sendiri adalah bisnis yang akan mempermudah pengelolaan keuangan daripada nasabah-nasabah atau daripada masyarakat yang masih dalam skup mikro, kecil, menengah tadi. Masyarakat-masyarakat ini punya lingkup usaha, rantai usaha, punya value chain-nya itu panjang. Artinya mereka lebih mudah untuk melakukan pembayaran, menerima pembayaran, sehingga proses bisnisnya mereka itu bisa berkelanjutan. Mereka bisa tahu bahwa hari ini, pagi ini, siang ini, sore ini, bahkan hari ini, bahkan seminggu kemarin, omset saya berapa menggunakan alat akseptasi. Sehingga dalam melakukan perencanaan pengembangan usaha ke depan, mereka bisa tahu, oh omset saya minggu ini sekian, saya bisa menggunakan untuk mutar belanja lagi sekian. Sehingga dalam perbankan pun aktivitas ini akan mempermudah perbankan dalam mengakses nasabah-nasabah ini untuk naik kelas. Nah, jadi pentingnya akseptasi atau bisnis akseptasi sendiri dari sisi kacamata UMKM sangat-sangat penting dan bermanfaat untuk mereka. Seperti itu. Baik, ternyata memang banyak sekali peran yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dan juga tentunya berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mudah untuk masyarakat. Nah, nanti kita akan terus membahas mengenai aseptasi dan juga edisi KRIS bersama Bank Rakyat Indonesia, tapi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Itu kau pakai sepatu ke sebelah belahan tak itu. Hai, sudah Lario. Aman dengar ke kau tuh tak jauh-jauh dari kopi tulah. Oh, tahu nih yang kamu kendaku. Wajar lah kamu nih juara nomor 3 karyawan unggulan bulan ini. Di setiap sudut negeri, tidak semua dari mereka memulai hari dengan kesempatan yang sama. Angka stunting, asupan gizi yang belum optimal, dan akses pangan yang belum merata masih menjadi tantangan bagi masa depan generasi kita.
Karena itu, Indonesia bergerak menghadirkan program makanan bergizi gratis agar setiap anak mendapat energi untuk tumbuh dan belajar. Dari proses penyiapan hingga tiba di ruang-ruang kelas, anak-anak Indonesia menerima asupan yang layak dan bergizi. Ketika gizi membaik, tumbuh kembang meningkat, masa depan ikut terbuka. Karena ini bukan sekadar makanan, ini energi untuk fokus, percaya diri, dan membuka masa depan mereka. Bersama, kita membangun generasi sehat, generasi kuat, generasi yang siap melangkah menuju masa depan Indonesia. Makan bergizi gratis untuk anak Indonesia, investasi untuk masa depan bangsa. Tembang kenangan ngangeni. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Sampai hati kau ingkari janji. Ku tak ingin melihatmu lagi. Percaya lagi, takkan aku peduli, biarlah ku coba hidup sendiri. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Yang ingatkan kau padaku di jalan ini dulu kita berdua. Kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di bangku aku. Begitu tulus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pencatatan dan juga berbagai macam keuntungan yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia. Menurut dari Pak Agung sendiri nih, apa sih keuntungan lainnya dalam menggunakan edisi dan juga Kris BRI sendiri? Baik Mbak Nana, jadi kalau keuntungan lainnya selain kita tadi mendapatkan fasilitas akseptasi BRI edisi ataupun QRIS, kita juga difasilitasi aplikasi BRI Merchant. Tadi sudah disampaikan Pak Rich bahwasanya pencatatan transaksi, omsetnya semuanya bisa dilihat di aplikasi BRI Merchant. Nah itu downloadnya gampang sekali, cukup di Play Store atau di App Store. Kemudian juga pendaftarannya juga gratis nih Mbak Nana. Nah, ada nih keuntungan lainnya yang sangat menarik menurut saya Mbak Nana. Beberapa kali saya berkomunikasi dengan merchant-merchant yang ada di lapangan, terutama juga sekarang dalam rangka HUT BRI yang ke-130, banyak sekali promo BRI nih Mbak Nana. Promo ini sangat ditunggu oleh masyarakat iya, benar tentunya. sekali Mbak Nana. Nah, jadi selain keuntungannya itu, bisa merchant-merchant itu kerja sama promo dengan kita Bank BRI Mbak Nana. Jadi misalkan contohnya promo 10%. Jadi nanti 5%-nya dari merchant atau 5%-nya dari nanti 5%-nya lagi dari Bank BRI atau 10%-nya langsung dari merchant-nya sendiri itu juga bisa Mbak Nana. Nah, keuntungan lainnya apa? Karena kami nanti ketika sudah bekerja sama Mbak Nana, otomatis kami sebagai insan brilian BRI juga ikut mempromosikan promo itu Mbak Nana. Jadi kami minimal akan posting nih di medsos kami atau story WA kami, rekanan, relasi, ataupun keluarga dan nasabah-nasabah BRI khususnya akan melihat promo itu. Karena sekarang, kalau zaman sekarang Mbak Nana, saya pribadi akan mau pergi ke tempat merchant-merchant, mau jajan, pasti saya cari dulu yang mana ada promo dulu nih. Kebetulan saya ada Brimonya BRI kan. Ya. Cara yang murah. Mungkin itu Mbak Nana keuntungan-keuntungan lainnya menggunakan akseptasi BRI seperti itu. Baik, kalau misalnya tadi kita sudah membahas mengenai keuntungannya juga. Nah, kalau dari Mas Kiki sendiri, bagaimana nih Mas persyaratannya sendiri untuk mendaftarkan sebagai edisi ataupun Kris BRI itu seperti apa?
Oke, Mbak Nana, yang pastinya kita jangan takut dulu ya dengan perubahan, dengan teknologi. Artinya Betul. seperti itu. Kadang kan di beberapa masyarakat kita dari tim eksekusi nih, kadang kan ada yang berpikir, kan di mana uangnya? Dia jualan mereka laku, tapi mana uangnya nggak kelihatan, kan seperti itu. Artinya di situ kita juga memberi pemahaman dan mengedukasi dari calon merchant maupun merchant-merchant kita gitu. Padahal itu cukup mudah sekali. Yang pertama itu cukup punya rekening BRI yang bisa dibuka itu melalui Brimo. Brimo ya. Iya, cukup download Brimo di Play Store gitu. Nanti pilih menu yang belum punya rekening. Nanti selanjutnya siapin KTP dan ikuti stepnya. Nah, setelah itu untuk persyaratannya untuk pengajuan kris itu setelah nomor rekening itu ada KTP dan yang pastinya ada usahanya. Seperti itu. Nanti bisa kita daftarkan untuk pengajuan QRIS-nya. Nah, sedangkan untuk edisi nanti hubungi aja kami setelah punya rekening BRI, siapkan aja KTP, NPWP dan izin usahanya. Nanti kita akan datang, kemudian kita akan kunjungan, melihat kondisi usahanya. Nah, dari situ nanti baru kita ajuin. Nah, gitu. Yang pastinya itu cepat kok. Wah, Gitu. itu yang pastinya ya, harus Iya, cepat ya. harus cepat gitu. Karena mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman itu tadi kita balik ke life in your hand. Itu aja pokoknya kuncinya Mbak Nana. Berarti semuanya ini bisa diakses melalui Brimo ya? Iya, cukup satu Brimo. Cukup satu aplikasi untuk semua transaksi ya? Iya. Baik, mungkin selanjutnya saya mau kembali ke Pak Rits nih, Pak Rits. Kalau Pak Rits sendiri nih, kalau melihat UMKM saat ini biasanya yang misalnya masih bingung nih mau membuat transaksi yang lebih mudah ataupun gampang, itu seperti apa nih? Mungkin ada tips-tipsnya sendiri nih Pak Rits. Jadi untuk teman-teman nasabah BRI maupun masyarakat yang masuk dalam kriteria UMKM, yang jelas semakin sederhana transaksi itu, semakin mudah dijumpai transaksi itu akan membuat semua aktivitas perputaran usaha dari UMKM itu semakin mudah, semakin terkontrol. KRIS dalam hal ini untuk menerima pembayaran, KRIS untuk menerima pembayaran itu selain dia mudah karena ya sudah pasti sekarang semua orang punya HP lah. Betul. Pasti ya, semua orang punya HP dan KRIS itu sendiri mudah untuk bertransaksi, mudah juga untuk dari pihak perbankan untuk create, membuat barcode-nya itu sangat mudah. Dan dari pihak nasabah sendiri, dari pihak masyarakat UMKM-nya sendiri itu tidak harus barcode pakai akrilik di meja misalnya, tapi dia bisa juga save picture-nya itu di HP. Jadi pembayaran tinggal menunjukkan ke HP terus dibayar oleh orang yang membayar menggunakan berbelanja di situ, membeli produk-produknya UMKM di situ. KRIS mungkin yang paling mewakili kesederhanaan dan kemudahan. Selain itu, alat akseptasi sendiri untuk menerima pembayaran sendiri ada yang namanya Electronic Data Capture atau EDC Merchant. Ini lebih kompleks, mengakomodir aktivitas transaksi-transaksi yang memang lebih besar, lebih variatif. Karena untuk KRIS pembayarannya menggunakan scan barcode dari aplikasi yang perbankan semua aplikasi perbankan yang mengakomodir transaksi pembayaran menggunakan KRIS itu bisa, maupun penyedia jasa sistem pembayaran yang lain menggunakan Dana, OVO, Link Aja, GoPay, ShopeePay itu bayar menggunakan satu barcode KRIS itu bisa, sifatnya universal. Nah, kalau untuk EDC Merchant itu penggunaannya selain KRIS dinamis ya, sifatnya KRIS dinamis karena tergenerate pada saat mau membayar, itu ada juga menggunakan kartu swipe, kartu yang ditempel, kartu yang digesek, kartu yang dicolok, dan ada juga metode pembayaran yang menggunakan verifikasi token kalau kita belanja di marketplace seperti itu. Dari kalau sisi urut-urutan yang paling mudah,
kris yang memang paling universal, ya, yang paling mudah digunakan dan paling banyak dijumpai. Karena mudah bukan berarti nggak aman ya, sangat aman kris, karena kita membayar kris, orang yang membayar itu menggunakan aplikasi pembayar yang menginput juga PIN untuk pembayaran. Dan untuk kris sendiri, BRI sudah menyediakan aplikasi yang tadi disampaikan Pak Agung, aplikasi BRI Merchant untuk memonitor aktivitas transaksi di usahanya tersebut secara digital. Jadi dia bisa lihat, oh pagi ini omset saya sudah berapa, dibandingkan kalau dia bayar tunai, ngitung satu-satu pagi, Masih harus dicatat siang satu-satu hitung ya, lagi, Pak? dicatat lagi, sore dicatat. Tapi kalau menggunakan kris dan BRI kami fasilitasi dengan aplikasi BRI Merchant, harusnya UMKM bisa mudah untuk memonitor aktivitas usahanya, mengelola keuangannya dengan sederhana, sehingga dia bisa mendapat informasi terkait profitnya dia berapa, dia bisa membuat rencana ke depan, saya harus menyiapkan lagi stok saya seberapa banyak sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin seperti itu. Baik. Ternyata memang manfaat dan juga yang diberikan oleh BRI ini sangat banyak sekali ya Pak ya. Dan kita terus akan membahas mengenai berbagai macam yang akan diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia. Tetapi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan, melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju. Dan kami juga membuka pertanyaan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui nomor interaktif kami di 0711311454 atau melalui WhatsApp kami di 081178711974. Nah, kalau tadi kita sudah membahas banyak sekali manfaat yang diberikan oleh Bank BRI. Mungkin dari Mas Agung sendiri nih, apakah ada manfaat lainnya nih yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Oh, banyak sekali Mbak Nana, karena KRIS ini sifatnya universal. Bisa tidak hanya untuk sektor UMKM saja, tetapi juga bisa untuk sektor pendidikan, seperti untuk pembayaran uang sekolah, kemudian juga bisa sektor sektor sosial, misalkan mau bersedekah nih, contohnya di tempat ibadah. Jadi di tempat ibadah itu juga kita bisa memasangkan QRIS, Mbak Nana. Jadi kalau mungkin pemirsa TPRI pada sore hari ini juga saya mengajak apabila di lingkungan rumah atau dekat kantor ada tempat ibadah mungkin yang belum menggunakan QRIS BRI, bisa kita akuisisi atau kita pasangkan QRIS BRI. Kenapa? Karena tadi di awal sudah disampaikan salah satunya adalah meminimalisir tindak kejahatan. Kalau kita sering nonton di berita itu, saya pernah lihat ada pencurian kotak amal ya Mbak Nana ya di salah satu masjid misalkan. Nah, nanti tinggal kalau seandainya tempat ibadah tersebut sudah menggunakan QRIS BRI, otomatis apabila ada oknum atau tindak kejahatan seperti itu, mereka akan mencuri kotak amal yang kosong, Mbak Nana. Betul. Karena uangnya itu atau sedekahnya dari masyarakat itu udah langsung masuk ke rekeningnya, rekening penampungannya. Seperti itu, Mbak Nana. Berarti memang banyak sekali ya manfaat yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia. Selain kemudahan, juga ini memberikan mengurangi tindak kejahatan ya. Benar. Seperti itu, karena juga memang kita ketahui banyak sekali tindak kejahatan yang saat ini terjadi ya Mas Agung ya. Baik, kalau tadi kita sudah membahas manfaat dan juga lainnya, sebenarnya kita nih bisa datang kemana nih? Kalau misalnya mau buat edisi ataupun KRIS BRI, boleh mungkin Mas Kiki? Kalau untuk pengajuan KRIS maupun edisi merchant itu bisa langsung hubungi kami di BRI Kantor Cabang Sriwijaya. Itu di Jalan Basuki Rahmat. Ya, tepatnya di Hotel Aston, Mbak Nana. Di sebelah Hotel Aston. Di samping Hotel Aston. Ya, jadi nanti setelah kita dapat data-datanya, nanti kita akan lakukan kunjungan yang pastinya segera akan kami proses gitu. Nggak pakai nunggu lama lah. Gitu. Cepat dan instan ya, harus segeranya. Berarti harus bisa segera dikunjungi di BRI Sriwijaya ya? Iya, karena itu sebagai bentuk dukungan kita terhadap usaha maupun pedagang, mulai dari usaha kecil, menengah maupun yang besar. Seperti itu Mbak Dana. Baik. Nah, kalau tadi ini juga saya mau kembali ke Pak Rits sendiri nih. Pak Rits, kalau Pak Rits melihat fenomena saat ini, kalau UMKM kita ini kan harus naik kelas ya Pak ya, seperti program pemerintah. Jadi bagaimana nih cara BRI agar UMKM kita ini bisa naik kelas terus seperti apa? Oke, jadi kalau UMKM kalau untuk naik kelas pasti layak ya. Dia layak untuk naik kelas, kapasitas usahanya berkembang, settle ya, dia sudah settle, dia punya kemampuan penyediaan sharing dana sendiri. Artinya kalau kita mau memberikan permodalan, asesmen dari perbankan itu salah satunya adalah UMKM itu gimana dia mengelola modal sendiri. Jadi kalau dia mau naik kelas, salah satu pertimbangan perbankan itu adalah own share-nya dia, modalnya dia sendiri itu dia bisa kelola dengan baik. Berapa sih kekurangannya yang bisa ditambahkan oleh bank dalam hal untuk naik kelas. UMKM itu sendiri untuk naik kelas pasti membutuhkan kapasitas transaksi yang lebih besar, pasti membutuhkan akses permodalan yang lebih besar. Nah, BRI pun dalam melihat dua kondisi ini, akses permodalan yang lebih besar, akses aktivitas transaksi yang lebih kompleks, pasti butuh pendampingan. Mas Kiki salah satu relationship funding ya di BRI Sriwijaya. Nah, tugas Mas Kiki, Pak Mas Agung, saya pun kami punya tugas untuk mendampingi UMKM dalam hal naik kelas tersebut. Kami harus memastikan, contoh sederhana, dia sudah bisa mengelola yang awalnya,
usahanya pagi bengkel, sore warung makan, itu kadang tuh. Dua ya Pak Ya, usahanya ya Pak. identifikasi usaha UMKM yang paling itu tidak unsettle seperti itu, bisa berubah-ubah. Bagaimana ke depan dengan pendampingan kami bisa membuat dia yakin bahwa usaha saya yang punya prospek ke depan itu ini. Kami coba create juga ekosistemnya dia. Dia dalam hal berkembang ke depan itu pasti membutuhkan akses pasar, pasti membutuhkan akses bahan baku, akses distribusi yang membentuk value chain, membentuk ekosistem, dan itu hal yang paling utama ya, membuat dia bermanfaat, membuat UMKM itu dia naik kelas dan bisa mendapat manfaat, benefit selain finansial, keuntungan, dia mendapat rantai pasok juga di dalam lingkungannya itu. Dan itu tanggung jawab kami, tanggung jawab BRI dalam hal mendampingi pelaku UMKM bisa naik kelas. Kalau dia naik kelas pasti akan membutuhkan akses yang lebih luas, akan membutuhkan pasar yang lebih besar, akan membutuhkan modal yang lebih besar, dan itu bisa dipermudah dengan tadi akses digitalisasi perbankan dan pendampingan dari eksistensi perbankan di usahanya tersebut. Mungkin itu, Mbak Nana. Baik, berarti BRI ini bukan hanya memberikan alat saja ya Pak ya, tapi juga memberikan cara supaya UMKM itu menjadi naik kelas seperti itu ya Pak ya. Mungkin saya mau ke Mas Kiki lagi nih. Mas Kiki, apa nih yang bikin UMKM itu tuh menjadi berhasil, seperti apa tuh Mas Kiki? Yang pastinya jangan takut dengan teknologi dan perubahan. Betul. Itu saja. Yang pertama, artinya karena kita sudah bergeser dari yang tadinya tunai menjadi ke non tunai, yang kembalian menggunakan permen seperti kata Mas Agung tadi, kita sudah cukup scan aja sesuai dengan nominalnya, dan kemudian berani mengambil langkah untuk tidak ragu-ragu ketika ya udah sekarang ini memang zamannya digitalisasi. Artinya kita ngikutin perubahan. Karena seperti juga yang disampaikan Pak Aris tadi, bahwasanya semua media pembayaran itu bisa dilakukan gitu. Dan untuk pedagang sendiri pun juga itu sudah difasilitasi juga dengan BRI Merchant gitu, yang bisa melihat detail transaksi, laporan transaksi, kemudian notifikasi, itu bunyi nggak kalah loh dengan media pembayaran yang lain gitu. Berarti sudah lengkap semuanya sudah di situ lengkap. Ya? Jadi ketika ada bayar nih di toko gitu, karena kan gini ya, beberapa case di nasabah saya Mbak Nana, itu ada ownernya yang tidak standby di lokasi. Nah, kebanyakan seperti itu kan. Artinya BRI Merchant sudah bisa di-download dan diakses baik maupun kasir maupun juga owner gitu. Jadi setiap transaksinya itu pasti akan ada notifikasi. Jadi misalnya transaksi, nanti akan bunyi nih, uang masuk Rp100.000. Itu pasti ada. Gitu. Iya, ini notif favorit saya juga nih kalau udah Brimo gitu ya. Iya, jadi ikonik ya. Betul. Gitu. Jadi sama kalau di Brimo bunyinya Brimo gitu. Kalau di BRI Merchant uang masuk. Nah, jadi uang masuk Rp100.000, dan itu nggak cuman di edisi aja, di keduanya, baik transaksi menggunakan kris maupun edisi itu sudah ada notifikasinya. Jadi jangan takut untuk berubah dan ke digitalisasi. Oh baik begitu. Kalau misalnya kita udah ngomong-ngomong, boleh nggak nih dipraktekin nih gimana tuh Mas? Biar pemirsa di rumah juga paham dan juga tahu. Mungkin siapa? Mas Agung atau gimana? Boleh. Nggak bawa Brimo. Mungkin saya buka aplikasi BRI Merchant-nya, mungkin nanti Pak Rich sebagai pembelinya. Betul. Ya, saya bukain di sini ya berarti ya. Ini saya punya aplikasi BRI Merchant. Jadi kemudahan-kemudahan juga terus diberikan oleh BRI ya, salah satunya dengan menggunakan aplikasi BRI Merchant seperti itu. Wah, ini kebetulan sinyal di dalam ini nih. Sinyal kurang bagus.
Masih loading. Mungkin ada gangguan sinyal juga sepertinya. Iya, ini ada sinyalnya. Atau Bapak ada BRI Merchant, Pak, saya scan. Sebentar. Baik, selagi Mas Agung dan juga Pak Aris membuka aplikasi merchantnya, mungkin saya balik lagi ke Mas Kiki nih. Kalau misalnya kemudahan-kemudahan yang dilihat oleh pedagang dan juga masyarakat tentunya. Nah, apa sih komentar-komentar yang sudah Mas Kiki ketika mungkin terjun langsung seperti itu dengan adanya edisi BRI dan juga Kris BRI itu seperti apa? Oke, Mbak Nana ya. Jadi kan banyak ya. Kebetulan nasabah kelolaan saya mulai dari yang UMI, usaha menengah, kecil, mikro, usaha mikro, usaha menengah, kemudian yang besar, itu mereka sangat terbantu sekali. Nah, dengan detail pencatatan, mereka bisa langsung di transaksi hariannya. Oh, mereka sudah bisa rekap hariannya gitu. Setiap transaksinya pun juga tercatat detail. Kemudian ada yang komen gini, semakin mudah nih dan aman, yang pastinya aman ya. Betul, gitu. harus aman. Karena setiap transaksi juga kita biasanya nih ribet nih kalau misalnya harus nyari kembalian gitu. Mereka sudah bisa langsung input sesuai nominal, itu memudahkan kami, nggak perlu cari uang kecil lagi gitu. Karena gini, ini ada true story dari nasabah saya sendiri juga, Mbak Nana. Itu sebuah kedai kopi ya, sekarang kan lagi hits ya kopi. Iya, itu di pinggir jalan di daerah Bukit, itu bukan ruko tapi kayak bangunan kecil aja itu. Itu gila, transaksinya bisa sampai dengan di atas 15 jutaan. Wah, berarti itu nggak bisa dalam kita 1 ini bulan. juga ya kalau Iya, artinya pembeli di sana itu sudah melek atau sudah sadar akan transaksi non tunai. Di situ kedai kopinya kecil, kemudian mejanya pun juga nggak sebegitu gede gitu. Terus ada beberapa buku gitu aja dan difasilitasi wifi. Jadi mau main game sambil baca gitu. Terus saya tanya, gimana, ada kendala nggak baik BRI Merchant maupun transaksinya? Mereka bilang sejauh ini aman, Kak. Kecuali di momen tertentu paling sinyal itu aja. Nah, tapi setelahnya kalau misalnya kan di situ ada wifi, jarang pun itu juga jarang sekali. Kecuali kalau misalnya memang itu di daerah yang agak jauh atau tidak. Biasanya sinyal itu memang ada, tapi kan kadang-kadang ada beberapa kendala gitu ya. Tapi di sini aman. Gitu, seperti itu. Bahkan komen mereka juga ini lebih mempermudahkan kami, apalagi kami di sini dipercaya owner untuk menjaga tokonya yang beliau sendiri itu berada di luar kota gitu. Jadi kepercayaan mereka itu pun juga bisa menumbuhkan rasa kepercayaan owner kepada penjaga tokonya. Seperti itu. Memang kepercayaan ini harus kita jaga ya. Yeah. Baik, kita akan terus membahas mengenai kemudahan edisi BRI bersama Bank Rakyat Indonesia, tapi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan.
Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Baju, edisi spesial bersama Bank Rakyat Indonesia. Nah, gimana nih Mas Agung, udah bisa dipraktekkan nggak nih tadi? Udah bisa dong Mbak tadi? Nana. Ini jadi kebetulan saya login aplikasi BRI Merchant. Saya sebagai pedagangnya, Pak Rich pada sore hari ini sebagai pembelinya nih Mbak Nana. Jadi saya login dulu aplikasi BRI Merchant-nya. Kemudian tampilannya seperti ini, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube BRI atau di IG BRI Regional Office ya. Nanti kita share. Nah ini saya tampilkan QRIS saya. Saya tampilkan nih QRIS saya nih. Seperti ini muncul di handphone. Nah nanti Pak Rich sebagai pembeli scan nih QRIS saya. Saya scan untuk bayar. Iya. Saya coba bayar 13.000 ya, ulang tahun BRI. Ulang tahun BRI ya Pak Sesuai ya. dengan ulang tahun BRI 130 tahun ya Pak ya. Nanti ketika Pak Rich sudah scan menggunakan aplikasi Brimo-nya ataupun PJSP lainnya, bank ataupun non-bank, karena QRIS BRI itu tidak hanya Brimo, bisa aplikasi bank lain ataupun PJSP yang lain. Sudah Nah, berhasil? suara notifnya masuk, uang masuk 13.000 rupiah. Seperti itu. Nah, Berarti memang mudah sekali ya, Iya. cukup di-scan saja, semuanya langsung mudah dan langsung bisa benar ya. Mbak Nana. Kemudian saya bisa sebagai pedagang memastikan uang itu masuk, saya bisa lihat nih Mbak Nana. Saya lihat transaksinya sukses atau belum. Nah, kelihatan nih riwayat transaksi saya dalam satu hari ini. Nih, bisa di zoom ya. Nih. 13.000 ya. Nah, luar biasa kan Mbak Nana kalau Luar pakai biasa akseptasi sekali. BRI kan, luar Betul. biasa. Baik, memang Seperti banyak itu. sekali ya manfaatnya dan juga kemudahan ini selalu diberikan oleh Bank BRI untuk masyarakat semuanya. Ya. Nah, kalau misalnya kita tadi kan udah dicontohkan juga mungkin keistimewaannya nih yang agar pemirsa di rumah juga paham apa sih yang membedakan edisi BRI dengan yang lainnya. Mungkin dari Pak Aris sendiri seperti apa nih Pak? Kalau edisi BRI yang jelas jumlahnya banyak. Edisi BRI jumlahnya banyak. Terus kemudahan pembayaran tidak hanya menggunakan kris, tidak hanya menggunakan kartu saja, tapi bisa menggunakan kris juga di edisi BRI. Dan settlement-nya itu real time langsung. Pembayaran langsung di settlement langsung otomatis masuk. Dan yang jelas pasti ada promo yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. EDC BRI dibandingkan dengan provider lain, bank lain, ada promo nih sekarang, apalagi lagi ulang tahun, suasana ulang tahun BRI yang ke-130, promo di seluruh merchant mitra BRI, bahkan sampai ada yang makan di warung, di rumah makan, diskonnya 40% ada. Jadi yang penting bayarnya pakai Kris kartu BRI ya, untuk Pak. kris Betul. BRI, itu yang paling utama mungkin kelebihannya. Itu. Baik, mungkin dari Mas Agung sendiri nih melihat perubahan-perubahan dan juga digitalisasi saat ini, apa sih manfaat yang mungkin ketika Mas terjun langsung ke pedagang, seperti apa sih yang Mas lihat sendiri sebagai nasabah BRI ataupun pedagang ataupun calon nasabahnya nanti ini seperti apa nih? Ya terima kasih Mbak Nana. Seperti yang disampaikan Pak Aris tadi maupun Mas Yusru, berdasarkan penglihatan kami atau komunikasi kami langsung di pedagang, otomatis dengan era perkembangan zaman digital, mau tidak mau kita harus mengikuti Mbak Nana. Makanya kita melakukan edukasi dengan mitra kita mengedukasi penggunaan terkait alat akseptasi tadi. Makanya banyak sekali kemudahan Mbak Nana kalau seandainya menggunakan edisi maupun QRIS BRI. Tadi juga saya sampaikan bahwasanya
ketika mau melakukan pembayaran, masyarakat itu tidak hanya bisa menggunakan Brimo BRI saja, tetapi juga bisa menggunakan aplikasi PJSP lain, penyedia jasa sistem pembayaran, baik itu non-bank ataupun bank lainnya, Mbak Nana. Bisa tuh di-scan menggunakan alat transaksinya di QRIS ataupun edisi Bank BRI, seperti itu, Mbak Nana. Wah, berarti memang banyak sekali ya yang manfaat yang diberikan. Mungkin ada kalau promo-promo terbaru nih, mengingat saat ini juga BRI baru saja berulang tahun ke 130 nih, untuk menarik juga, ada apa aja nih Mas Agung? Banyak nih Mbak Nana, saking banyaknya saya harus lihat contekan ini, boleh ya? Boleh banget ya. Jadi di sini juga ada promo nasional maupun promo lokal nih Mbak Nana. Kalau promo lokal itu yang baru launching pada pagi hari ini, itu ada promo cashback di Apotik Indonesia. Jadi itu ada di Apotik Indonesia TJ Barangan, Apotik Indonesia Maizen, Apotik Indonesia Talang Kelapa, itu ada cashback 10% Mbak Nana. Kemudian kalau yang promo nasional ini banyak nih Mbak Nana. Sebentar ya saya bukain. Kita ada juga promo kalau yang lokal itu di Sumberban itu ada Mbak Nana, juga ada promo kita, transaksi minimal 250.000 akan mendapatkan cashback 10%. Nah ini banyak nih Mbak Nana, ada Rejup, kemudian Kopi Kenangan, Pagi Sore, Penang Bistro, kemudian juga ada Jeko, kemudian Roti O, Saburi, banyak sekali Mbak Nana ini. Banyak sekali ya. Bakmi GM, Solaria, dan lain-lainnya nih Mbak Nana. Lain-lainnya banyak banget nih Mbak Nana di hari spesial Bank BRI di ulang tahun di 130 ini. Banyak sekali promo baik itu di lokal maupun di nasional Mbak Nana, seperti itu. Baik, semuanya bisa kita dapatkan melalui di Bank BRI ya tentunya. Nah kalau Mas Kige sendiri nih, keuntungannya bagi pedagang sendiri ini seperti apa sih kalau misalnya menggunakan dari ini sendiri? Keuntungannya yang mempermudah, yang pastinya gak perlu uang tukeran-tukeran lagi. Kalau uji wong kita itu Mbak Nana ya, nak susuannya. Nah, jadi tidak perlu lagi kita perlu nyari susuan lagi gitu. Seperti yang saya ceritakan tadi dari story pedagang nasabah saya itu, jadi dia nggak ribet gitu. Emang benar-benar Kak di sini juga terima tunai, tapi lebih diarahkan kita memang ke non tunai, dan kebetulan dia memang edisinya cuma edisi BRI. Jadi cukup satu bank itu sudah bisa melakukan semua transaksi gitu, cukup dengan QRIS maupun edisi BRI gitu, satu bank untuk semua transaksi. Gitu. Berarti satu bank untuk semua transaksi ya Pak ya. Baik, menarik sekali nih, berarti adopsi dari teknologi dan juga pembayaran menjadi nilai tambah ya bagi UMKM, terutama UMKM kita saat ini, sehingga menjadi stabil omsetnya dan juga menjadi naik kelas. Mungkin yang terakhir nih, harapan dari Pak Aristini sendiri seperti apa nih Pak? Yang jelas harapan dari kami BRI untuk seluruh pelaku UMKM, yang pertama kami ingin terus menjadi bagian di dalam perkembangan pertumbuhan usaha dari pelaku-pelaku UMKM. Yang kedua, kami ingin dalam mendampingi teman-teman pelaku UMKM, semuanya siap, pelaku UMKM itu siap bersaing, bahkan untuk era global lah, ke produk-produknya bisa lebih bersaing di pasar, terus semakin pro digital, semakin digital, semakin menggunakan aktivitas transaksi yang sifatnya digital untuk mempermudah aktivitas usahanya. Dan terakhir, percayalah bahwa teknologi yang digunakan untuk membantu usahanya itu menjadi sahabat UMKM, menjadi bagian dari UMKM untuk bisa berkembang, naik kelas, dan bisa lebih memberi makna bagi Indonesia. Mungkin seperti Kalau itu. dari Mas Agung sendiri seperti apa nih harapannya? Mau bisnis laris untung berlapis, pakai akseptasi BRI. Kalau dari Mas Kiki? Hubungi kami di BRI Palembang Sriwijaya, Jalan Basuki Rahmat. Itu aja Mbak Nana.
Wah, memang banyak sekali ya manfaat yang diberikan oleh Bank BRI. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Rits, Pak Agung, dan juga Pak Kiki atas kesempatannya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Semoga dengan adanya hadirnya BRI, edisi BRI dan juga Kris BRI ini tentunya akan memberikan kemudahan dan juga kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Dan saya Nadila Zakira mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.